Oke. Jadi ini yang akan kita bahas hari ini adalah pengantar untuk masuk ke sustainability reporting. Jadi sustainability accounting atau accounting for sustainability atau bahasa Indonesianya akuntansi keberlanjutan atau akuntansi hijau atau ada yang menyebut green accounting. Itu meskipun ada perbedaan biasanya lazim merujuk pada satu hal yang sama, yaitu sustainability accounting. Jadi sama ya, sustainability accounting, sustainable accounting, accounting for sustainability, ya, itu green accounting itu merujuk pada term yang sama. Nah, di salah satu bagian dari sustainable accounting atau akuntansi keberlanjutan itu ada sustainability reporting. Maka yang saya ambil adalah sustainability reporting ini terlebih dahulu untuk memberikan Anda pengetahuan fondasi, tahu dulu mengenai apa itu sustainability accounting dalam perspektif sustainability reporting. Gitu ya. Mari kita belajar mengenai sustainability accounting, khususnya sustainability reporting. Oke, ini adalah latar belakangnya. Ya, latar belakang. Kemarin saya sudah memberikan Anda link video tentang Sustainable Development Goals, ya, SDG. SDG itu dimulai dari 1987. Ya, saya masuk ke sini dulu. Ya, 1987 itu ketika ada satu komisi pada World Commission Environment Development, itu pada UN atau di PBB ada membentuk satu komisi yang namanya Komisi Brundtland. Brundtland ini nama orang. Lengkapnya Gro Harlem Brundtland. Ini ibu-ibu, seorang ibu-ibu diketuai oleh Bu Brundtland ini sehingga disebutnya adalah Komisi Brundtland. Nah, kenapa dibentuk Komisi Brundtland ini? Karena ada banyak sekali bencana-bencana alam dan lingkungan yang membutuhkan penanganan segera secara global. Di seluruh dunia harus membentuk aksi yang sama untuk menangani bencana-bencana ini. Kenapa? Karena ini yang menyebabkan adalah manusia. Gitu ya, sehingga ini yang menyebabkan kemudian komisi ini membentuk satu konsep yang namanya sustainable development. Sustainable development ini yang menjadi dasar bagi adanya terminologi yang selanjutnya disebut sustainability, green, sustainable, keberlanjutan, itu dasarnya dari sini, yaitu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Itu definisinya atau penjelasannya mengenai sustainable development ini. Oke, kita masuk ke sini ya. Ini terjadinya bukan hanya sekarang ya, ini saya ambil baru saja tahun 2020-2021 ternyata masih tetap ada bencana lingkungan, iklim dan seterusnya, itu masih tetap ada. Oke, saya masuk ke video ya. Mudah-mudahan videonya bisa dilihat. Ini bisa dilihat? Bisa, Ibu. Apakah videonya bisa dilihat? Bisa, Bu. Oh, enggak, alhamdulillah.
Ajar. Itu adalah kita. Itu adalah gambaran kita. Itu adalah gambaran korporasi yang memanfaatkan, mengambil sebanyak-banyaknya, tetapi sedikit sekali atau bahkan tidak melakukan tidak melakukan perbaikan pada bumi ini. Jadi itulah yang saat ini terjadi. Ya, itulah yang saat ini terjadi, yang mana membuat bencana-bencana global yang ini dipandang sangat serius oleh para pemimpin di dunia. Ini saya ambil dari websitenya White House, ya. Si Pak Presiden di Amerika itu menganggap ini adalah satu bencana yang tidak main-main, yang harus cepat ditanggulangi. Demikian pula dengan Bu Sri Mulyani. Kok Bu Sri Mulyani nggak keluar ya? Padahal tadi ada loh. Sebentar. Nah, Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa ancaman perubahan iklim bisa lebih besar dampaknya daripada pandemi. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar bagi banyak ahli untuk membuat konsep sustainable development, yang kemudian sustainable development ini harus dilakukan bukan hanya oleh satu pihak saja, tetapi juga semua pihak di seluruh dunia, termasuk yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap kerusakan bumi adalah sektor korporasi. Karena itulah sektor korporasi didorong, dipaksa, diminta dengan halus, kasar, dan seterusnya untuk menerapkan apa yang disebut corporate sustainability. Atau dalam bahasa Indonesia banyak yang mengatakannya sebagai keberlanjutan perusahaan. Jadi kalau di terminologi keberlanjutan ini sebenarnya adalah terminologi yang khusus, ya, bukan hanya keberlanjutan yang dimaksud sebagai keberlangsungan, tetapi keberlanjutan ini mengandung frasa, mengandung kata-kata yang di dalamnya itu ekuivalen dengan sustainability. Atau bisa juga ada yang menyebutnya sebagai sustainable business, gitu ya, green business, green corporation, dan seterusnya. Nah, apa itu corporate sustainability atau sustainable business ini? Di sini adalah sebuah perusahaan atau usaha yang melaksanakan kegiatannya itu tidak hanya untuk mencapai profit, tetapi mencapai 3 hal yang disebut dengan triple bottom line atau 3P, atau 3 bottom line, TBL, atau 3P, people, planet, and profit. Jadi profit bukan hanya satu-satunya tujuan, tetapi people and planet juga harus menjadi tujuan perusahaan. Nah, tentu ini berbeda ya dengan konsep kapitalisme yang selama ini kita pelajari mulai dari semester 1 sampai semester sekarang ini. Kita sudah sangat paham bahwa tujuan dari perusahaan itu adalah profit, ya. Tujuan perusahaan itu adalah profit.
itu sudah ya, itu tertanam pada diri kita seperti itu. Nah, tetapi dengan adanya tadi latar belakang seperti itu tadi, saat ini kita didorong untuk perusahaan didorong untuk melaksanakan corporate sustainability yang menganut konsep atau prinsip triple bottom line. Nah, ini si Bapak ini namanya John Elkington. Beliaulah yang secara resmi sebenarnya bukan beliau ya yang mengenalkan konsep TBL atau triple bottom line ini, tetapi beliau adalah yang secara resmi menuangkannya dalam sebuah buku yang bukunya ini judulnya Cannibals with Forks. Jadi cannibals kan tahu ya, kanibal. Kanibal kan nggak mungkin makan pakai garpu kan. Nah, ini sebuah metafora di mana ya ini triple bottom line ini dimaksudkan sebagai satu bentuk kapitalisme baru. Kalau orang Jawa bilang ngono ya ngono ning aja ngono. Jadi kapitalis ya kapitalis, tetapi dengan kapitalis yang bentuk yang baru. Jadi kapitalisme tetap, profit tetap, tetapi harus tetap mengedepankan 2P yang lain, yaitu planet and people atau environment and sosial, gitu ya. Nah, mirisnya di dalam buku ini saya menemukan ada satu Indonesia yang disebut tidak dalam terminologi yang menyenangkan. Di sini Pak John Elkington ini mengatakan salah satu yang mendasari beliau untuk membangun konsep triple bottom line ini adalah apa yang terjadi pada Freeport. Itu tahun 1998. Bukunya ini 1998. Jadi beliau melakukan riset di seluruh dunia termasuk di Freeport, itu berarti tahun sebelumnya. Itu sudah, mungkin Anda baru saja mendengar ya kalau Freeport itu menyebabkan bencana alam yang sangat serius di Irian di Papua, tapi ternyata itu Pak John Elkington ini sudah melakukan riset di sana sebelum tahun 98 karena bukunya 98. Beliau menemukan bahwa Freeport-McMoRan ini sangat bertanggung jawab terhadap bencana yang terjadi khususnya di Papua. Tetapi lucunya beliau menyebutkan bahwa Jim Bob Moffett ini si pemilik McMoRan, Freeport-McMoRan ini mengatakan bahwa skala polusi yang diakibatkan oleh Freeport itu sama seperti dia pipis di Laut Arafura. Jadi nggak ada signifikansi, nggak ada materialitasnya sama sekali. Cuman kalau orang pipis di laut kan sudah hilang gitu kan. Nah, dia mengatakan bahwa Freeport ini tidak memberikan dampak lingkungan apapun gitu karena seperti halnya dia pipis di Laut Arafura. Gitu ya. Nah, inilah triple bottom line ini yang kemudian dijadikan konsep bagi seluruh perusahaan di seluruh dunia yang ingin melaksanakan corporate sustainability. Ya. Kemudian, nah, akuntansi role-nya ada di mana? Peran akuntansi pada masalah atau isu sustainability ini ada di mana gitu ya. Yang pertama, ada pada informasi. Karena ini corporate sustainability ini menjadi satu keharusan di banyak negara termasuk Indonesia, nanti kita bahas. Maka perusahaan perlu untuk mengungkapkan, untuk memberitahukan kepada seluruh dunia, seluruh stakeholder-nya bahwa mereka itu melaksanakan bisnis yang sustainable. Oleh karena itu, peran dari akuntan adalah menyediakan informasi itu. Yang mana informasinya itu kalau dulu kan hanya annual report ya, hanya annual report di mana annual report itu adalah financial information. Gitu kan? Financial information. Ada sedikit mengenai corporate social responsibility atau CSR. Itu cuma sedikit dulu ya. Tetapi pada saat sekarang sustainable business ini harus diungkapkan di dalam annual report plus sustainability report yang disebut sebagai integrated reporting atau pelaporan yang menjadi satu.
Ya, sehingga informasinya bukan hanya informasi finansial saja, tetapi juga informasi non-finansial. Ya, kemudian business sustainability ini adalah peran akuntan itu memastikan bahwa bisnis mulai dari awal proses sampai akhir itu adalah bisnis yang lebih human. Oleh karena itu ada satu terminologi yang disebut business of humanity. Jadi didorong akuntan ini memastikan bahwa seluruh proses bisnis itu lebih human atau lebih manusiawi. Kemudian peran dari akuntan ini juga dari segi informasi tadi didorong oleh 64% dari CEO dari seluruh dunia itu meningkatkan investasinya pada corporate social responsibility di tahun 2016 sampai dengan sekarang. Sehingga ini menyebabkan permintaan informasi semakin luas, semakin tidak hanya informasi finansial saja, tetapi informasi non-finansial. Nah, mungkin Anda melihat ini kok ada corporate social responsibility atau CSR, kemudian ada corporate sustainability reporting, ada CSR juga. Bedanya apa gitu ya? Nah, kalau dahulu corporate social responsibility itu dianggap sebagai hanya bukan dianggap ya, pelaksanaan atau implementasi dari CSR, ini yang CSR yang saya maksud adalah Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan, ini implementasinya hanya sebatas apa? Filantropi saja. Filantropi itu apa? Filantropi itu bahasa Indonesianya apa ya? Bisa ada yang membantu saya? Filantropi. Apa ya, semacam amal gitu ya, semacam amal kebaikan yang tidak ada hubungannya dengan proses bisnis. Nah, misalnya membangun masjid, membangun sekolah, menyantuni fakir miskin, kemudian membangun jalan titik. Kemudian itu dimasukkan ke dalam laporan annual report, laporan tahunan menjadi bagian kecil dari laporan tahunan menyatakan bahwa kami sudah melaksanakan CSR bekerja sama dengan Sekolah Dasar Negeri Cipayung, memberikan bantuan membuat WC dan seterusnya. Itu dianggap sudah selesai, ya. Itu dianggap sudah selesai dan sudah tidak ada kewajiban lagi untuk memperbaiki bumi. Tetapi sekarang terminologi CSR ini sudah bergeser. Corporate Social Responsibility ini sekarang sudah sama dengan Corporate Sustainability atau Sustainable Business. Sehingga kalau sekarang ngomong corporate sustainability itu masih tetap membangun WC, membangun jalan yang nggak ada hubungannya dengan proses bisnis, itu berarti paradigma lama. Ya, berarti paradigma lama dan perusahaan itu tidak memahami konsep corporate social responsibility. Karena konsep corporate social responsibility sekarang ini sama dengan corporate sustainability, yaitu keberlanjutan perusahaan, yaitu bahwa perusahaan harus tetap berlanjut. Itu bukan hanya berlanjutnya perusahaan saja, tetapi juga berlanjutnya bumi ini. Sehingga proses bisnisnya harus dipastikan tidak bertentangan dengan environment dan sosial. Begitu. Kita teruskan. Nah, sustainability accounting, ya, sustainability accounting tadi utamanya ada pada pelaporan. Ya, utamanya tadi kan ada pelaporan di sini ya, more information non-financial needed gitu ya, tidak hanya finansial tetapi informasi non-finansial. Nah, dimensi sustainability accounting itu untuk sampai pada sustainability reporting itu harus ada sustainability management terlebih dahulu, kemudian sustainability governance, dan sustainability performance, kemudian sustainability reporting. Ini 4 dimensi dari sustainability accounting. Ya, sehingga ada yang mencibir ya, ada yang mencibir
banyak akuntan-akuntan yang mengatakan sustainability accounting itu bukan akuntansi karena itu nggak ada hubungannya sama revenue and cost, sama profit dan seterusnya, itu tidak ada, gitu ya. Tetapi banyak pula ahli akuntansi yang mengatakan bahwa sustainability accounting ini adalah akuntansi karena ini adalah bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap stakeholder-nya, yang mana stakeholder membutuhkan informasi bahwa perusahaan ini memang sudah melaksanakan apa yang disebut corporate sustainability. Ya, sehingga diharapkan sustainability reporting ini bukan sekedar laporan selesai. Bukan hanya sekedar itu, tapi benar-benar dilaksanakan oleh perusahaan mulai dari awal sampai akhir, itu mereka melaksanakan corporate sustainability. Nah, mengapa sustainability accounting ini penting? Karena dari segi external reporting, dari segi eksternal, ini merupakan legal requirement atau persyaratan peraturan yang ada di suatu negara, dalam hal ini Indonesia. Bukan hanya Indonesia saja yang sudah mensyaratkan adanya sustainability accounting dalam bentuk sustainability reporting, tetapi juga banyak negara. Kemudian di external reporting ini juga ada voluntary external reporting yang bisa dibaca oleh seluruh orang di seluruh dunia ini. Ini adalah IIRC, GRI, DJSI, dan seterusnya. Ini adalah model pelaporan. Ini adalah model pelaporan, ini adalah lembaga-lembaga yang menyediakan kerangka atau model bagaimana melaporkan sustainability report corporation atau bisnis yang ada di suatu perusahaan. Ya. Kemudian sustainability accounting ini penting karena environmental cost ini adalah nyata. Ya, environmental cost ini adalah nyata. Coba Anda lihat, Anda cari nanti di Google mana saja perusahaan-perusahaan di seluruh dunia yang merugi akibat adanya environmental cost yang sangat besar akibat dia tidak melaksanakan corporate sustainability. Dalam arti, dalam proses bisnisnya mereka mengabaikan adanya dampak lingkungan. Sehingga ketika dampak lingkungan itu benar terjadi, mereka mendapatkan tuntutan hukum, dan tuntutan hukum ini melebihi cost-nya, melebihi revenue yang mereka terima sehingga menjadi rugi. Ya, itu ada banyak sekali di seluruh dunia perusahaan-perusahaan yang memiliki environmental cost yang sangat tinggi, sehingga ini real ya, ini nyata. Environmental cost ini nyata sehingga ini harus di manage ya, ini harus di manage. Di sinilah peran sustainability accounting. Nah, kemudian ada potensial revenue ketika sebuah perusahaan itu melaksanakan corporate sustainability, ada satu potensial revenue yang banyak perusahaan itu belum menyadari. Saat ini konsumen itu sudah bergeser, ya, konsumen sudah bergeser, konsumen di seluruh dunia ya, belum banyak penelitian mengenai konsumen di Indonesia, tetapi di seluruh dunia itu mereka sudah bergeser. Mereka tidak hanya mengedepankan produk yang mereka butuhkan saja, tetapi produk yang juga ramah terhadap lingkungan, ramah terhadap bumi, gitu ya. Sehingga ini revenue-nya, potensialnya sangat besar. Ada satu penelitian yang menyatakan potensial revenue dari sebuah perusahaan melaksanakan corporate sustainability itu sampai dengan miliaran dolar. Tuh, itulah mengapa sustainability accounting ini penting. Nah, sekarang kita ke legal requirement yang ada di Indonesia. Ini dulu regulasi mengenai corporate sustainability ini ada pada corporate social responsibility atau CSR. Di mana, nah ini coba Anda lihat, ini ada di Undang-Undang BUMN yang lama. Mana kursor saya? Nah. Ini ada di undang-undang yang lama. Ini ya, bahwa semua BUMN harus mengalokasikan 1% hingga 3% dari net profit setelah pajak
untuk financing the community development program. Jadi CSR dulu paradigmanya adalah seperti ini, hanya apa? Filantropi atau amal kebaikan saja yang tidak ada hubungannya dengan proses bisnis. Kemudian ini adalah undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan CSR, ya masih CSR dengan paradigma lama yang biasa disebut dengan PKBL atau program kegiatan bina lingkungan, juga ada kesejahteraan sosial dan seterusnya, dan ini adalah yang baru. Yang baru yang paling relevan dengan yang paling relevan dengan perkuliahan kita. Sebentar, saya tak gimana ini caranya. Aduh. Saya stop dulu. Saya masuk ke undang-undang yang baru itu. Mana ini? Sebentar. Sebentar ya, saya cari dulu. Ini. Baik. Nah, ini ada peraturan OJK terbaru tahun 51 ya mengenai kewajiban bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik. Kalau ada yang belum tahu apa itu emiten adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek ya, Bursa Efek Indonesia itu disebut dengan emiten. Kemudian ada perusahaan publik. Nah, 3 jenis perusahaan ini diwajibkan oleh otoritas jasa keuangan untuk menerapkan keuangan berkelanjutan. Di mana keuangan berkelanjutan itu nanti Anda baca sendiri, dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip dari A sampai dengan H ini. Yang bentuknya oleh perusahaan itu ada di lampirannya, jadi lampiran peraturan yang sama, peraturan OJK nomor 51 tahun 2017 itu menyatakan bahwa keuangan yang berkelanjutan tadi itu bentuk yang bisa disampaikan oleh perusahaan adalah laporan keberlanjutan. Nah, laporan keberlanjutan ini dapat disusun secara terpisah atau tidak terpisah dengan laporan tahunan yang disebut sebagai integrated reporting. Jadi kalau ada yang bilang integrated reporting itu adalah satu laporan di mana laporan ini adalah laporan finansial dan laporan non-finansial yang biasa disebut dengan sustainability reporting atau laporan keberlanjutan. Nah, di peraturan OJK ini dijelaskan bahwa laporan keberlanjutan itu paling tidak setidaknya harus memuat dari penjelasan strategi keberlanjutan. Ini ada ini ya. Nah, di sini ada strategi keberlanjutan. Ini beda dengan paradigma lama corporate social responsibility. Artinya di sini ada strategi keberlanjutan ini adalah strategi yang triple bottom line tadi, profit, people, and planet, atau laba, atau keuntungan, atau ekonomi dalam dimensi yang lebih luas ya, ekonomi, kemudian lingkungan, dan sosial, tiga-tiganya ini dimensi masuk pada operasi bisnis perusahaan. Ya, ini ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. People, profit, people, and planet. Masuk dalam seluruh proses bisnis. Ini paradigma yang baru. Nah, saya stop, saya kembali ke sana lagi, mohon maaf. Padahal sudah screen ya saya tadi ya. Oke, saya masuk ke sini.
Nah, bentuknya adalah seperti ini. Ya, bentuknya adalah seperti ini. Adalah contoh sustainability report atau laporan keberlanjutan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Kalau Anda nanti pengen tahu seperti apa, bukalah. Ya, bukalah di sana seperti apa laporan keberlanjutan perusahaan itu. Oke, nah kita masuk ke pedoman pelaporan. Di Indonesia itu belum ada pedoman pelaporannya. Jadi nanti mungkin Anda akan melihat ada yang sama, ada yang tidak sama, mulai dari akhir. Meskipun OJK sudah memberikan rambu-rambu, paling tidak laporan keberlanjutan itu memuat dari tadi ya, strategi perusahaan sampai dengan akhir, tapi hanya sampai itu, tetapi kerangka utuh atau modelnya itu belum ada, sehingga di Indonesia masih banyak merujuk kepada model-model pelaporan yang ada dibuat oleh lembaga-lembaga internasional. Yang pertama misalnya GRI. Ini kita sudah tidak usah membahas mengenai ini ya, ini yang ada di Amerika, kita nggak usah bahas. Kita bahas yang salah satunya yaitu GRI atau Global Reporting Initiative. Jadi ini adalah satu lembaga yang merespon adanya kebutuhan bagi seluruh perusahaan untuk membuat sustainability reporting ini, lalu membuat satu kerangkanya. Jadi GRI itu menyediakan namanya laporan keberlanjutan itu, maka harus ada ini loh A, B, C, D, E, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kalau voluntary reporting, kenapa disebut voluntary reporting? Di seluruh dunia itu ada negara yang sudah mewajibkan laporan keberlanjutan ini yang disebut dengan mandatory reporting. Mandatory reporting, diantaranya adalah Indonesia, tapi belum punya model, belum punya kerangka, belum punya bentuk standar. Seperti apa pelaporan standar itu seperti apa belum ada. Sehingga banyak negara seperti halnya Indonesia merujuk kepada lembaga di seluruh dunia seperti tadi sudah saya sebutkan, salah satunya adalah GRI. Ada juga IIRC, ada juga SASB. SASB. Ya, kita bahas satu persatu. Jadi ini adalah model-model GRI, IIRC, SASB itu adalah model-model yang dibuat untuk memberi panduan membuat laporan keberlanjutan. Global Reporting Initiative, silahkan Anda nanti masuk ke website mereka, ada yang berbahasa Indonesia karena banyak sekali perusahaan di Indonesia yang membuat laporan keberlanjutan berdasarkan standar GRI ini. Jadi dulu namanya bukan standar, dulu masih pedoman, tetapi sekarang sudah standar. Ya, sekarang sudah standar yang digunakan oleh banyak sekali perusahaan di seluruh dunia untuk membuat laporan keberlanjutan ini. Ya. Saya tidak akan membahas banyak karena ini butuh, kalau membahas GRI ini butuh banyak apa namanya waktu ya. Hanya saja tujuan dari GRI ini adalah untuk memberikan gambaran atau refleksi dari dampak yang dihasilkan oleh perusahaan, baik itu dampak berupa dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak lingkungan. Baik itu dampak negatif maupun dampak positif harus dipublikasikan atau harus diungkapkan ya. Dan harus, nah ini yang kemudian menjadi peluang bagi banyak perusahaan untuk melakukan kecurangan dalam tanda kutip ya, kecurangan. Dan harus memasukkan all material information, informasi-informasi yang bersifat material. Jadi GRI ini punya satu kerangka, di mana kerangkanya ini menyatakan bahwa dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi perusahaan harus diberitahukan kepada seluruh masyarakat, di mana dampak yang material yang diberitahukan, baik negatif maupun positif. Sehingga ini ada satu permainan di banyak perusahaan di seluruh dunia yang mengatakan ini hanya sekedar cherry pick saja.
Cherry tahu ya, cherry adalah buah. Cherry pick ini adalah terminologi bahasa Inggris yang mengatakan yang menggambarkan bahwa seseorang kalau mau melakukan sesuatu yang membuat impresi atau kesan yang bagus itu cuma ditonjolkan yang bagus-bagus saja. Jadi cherry pick diambil cherry-nya yang manis, yang bagus gitu, yang bosok-bosok nggak diliatin gitu. Dengan dalih mengatakan bahwa ini saja yang material. Ini saja yang material yang ada di perusahaan kami yang memberikan dampak lingkungan sosial ekonomi negara secara positif dan negatif itu ini saja yang material. Sebenarnya ada yang bosok-bosok ini sebenarnya juga material, tapi nggak dibilang karena mereka sudah berlindung di balik kata materiality ini. Ya, nah di mana materiality ini satu konsep yang kita tahu ya, akuntansi sangat kental dengan konsep materiality ini terutama pada auditing. Ya, materiality ini adalah sebuah informasi yang secara substansi bisa mempengaruhi penilaian maupun pengambilan keputusan. Itu maksudnya. Jadi ini satu hal yang sangat subjektif sekali. Bisa diambil ini yang material, ini yang tidak material. Menurut siapa? Ternyata menurut perusahaan itu sendiri. Nah, oleh karena itulah ada satu auditor khusus untuk sustainability reporting ini yang namanya CSRA, Certified Sustainability Reporting Assurer, atau auditor atau penjamin yang menyatakan bahwa oh benar kok materialitasnya yang diambil oleh perusahaan ini untuk dilaporkan dalam sustainability reporting itu memang benar kok gitu. Oke. Nah, kalau IAI, FASB, International Accounting Standard Board dan seterusnya itu dulu dan sekarang. Nah, dan sekarang itu mensyaratkan perusahaan untuk membuat hanya annual report saja. Tetapi dengan adanya konsep sustainability corporation atau business sustainability itu ada kerangka GRI yang mendorong perusahaan untuk membuat corporate sustainability reporting. Nah, sehingga entity reporting sekarang ada dua, yaitu annual report dan sustainability report. Oke. Nah, ini adalah isi dari laporan yang ada di standarnya GRI. Nah, sekarang kita ke IIRC. IIRC ini adalah International Integrated Reporting Council. Ini juga satu lembaga yang menyediakan pedoman pelaporan sustainability report. Ya, nah di sini ada satu, kalau tadi di GRI itu namanya reporting entity. Ya, reporting entity, jadi ada dua, annual report and sustainability report. Kalau dalam konsep IIRC itu ada namanya integrated report. Nah, inilah yang nanti kita di akuntansi akan dipaksa, ya mau tidak mau ini sudah mulai ya, ini sudah mulai akan dipaksa untuk membuat untuk memahami apa itu integrated report, yaitu financial report dalam bentuk annual report dan CSR report yang menjadi satu. CSR di sini adalah corporate sustainability reporting, bukan corporate social responsibility ya, tetapi corporate sustainability reporting. Nah, Indonesia kapan? Gitu kan pertanyaannya, Indonesia kapan? Indonesia akan segera dibentuk. Kalau di Amerika ada Sustainability Accounting Standard Board, ya. Di Indonesia akan segera dibentuk melalui IAI. Ikatan Akuntan Indonesia akan segera membentuk Sustainability Kompartemen atau Kompartemen Akuntansi Keberlanjutan untuk membuat standar akuntansi keberlanjutan. Nah, kita sudah siap, Anda sudah memahami, jadi nanti ketika Anda mendengar mengenai ini dan harus memahami dengan segera karena Anda mungkin menjadi praktisi, dosen, dan seterusnya, maka ini adalah dasar bagi Anda untuk memahami
sustainability accounting. Begitu ya. Oke. Ada juga CDP, Carbon Disclosure Project. Ini tadi sudah kita bahas sedikit. Ini adalah tipe-tipe environmental cost yang menjadi resiko ya, yang harus segera di manage. Oke. Ada juga perusahaan yang membuat laporan keberlanjutan itu berdasarkan International Standard Organization atau ISO, biasanya ISO 14000. Ada ISO 26000. Ya, nah ini ada satu quote, ada satu proverb, ada satu peribahasa yang diambil dari Native American, orang Indian, ya orang Indian, bukan India ya, tapi Indian, orang asli bangsa Amerika yang banyak dirujuk oleh pegiat lingkungan. Terakhir saya mendengar ini dikatakan oleh Pangeran Charles ketika membuka Kongres Accounting Sustainability di London, yaitu we do not inherit the earth from our ancestors, but we borrow it from our children. Jadi kita itu tidak mewarisi dunia ini dari orang tua kita, dari nenek moyang kita tidak mewarisinya dari mereka, tetapi kita meminjamnya dari anak cucu kita. Sehingga sebagai seorang akuntan kita harus bertanggung jawab, kita harus mengembalikan bumi ini sama seperti yang kita sekarang tinggali kepada anak cucu kita dengan cara berpartisipasi dalam membuat corporate sustainability reporting yang memastikan bahwa sustainability dilaksanakan oleh perusahaan dari proses awal sampai dengan akhir. Itulah corporate sustainability atau business sustainability. Terima kasih. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Apakah yang saya sampaikan ini bisa Anda pahami? Bisa? Ya, terima kasih. Ya, jadi Anda sudah siap ya nanti mungkin tidak dalam jangka waktu 1-2 tahun ini standar akuntansi lingkungan atau akuntansi keberlanjutan ini muncul, tapi Anda mungkin dalam 2-3 tahun akan settle dan Anda sudah paham apa itu, paling tidak gambaran secara lengkap, gambaran umum Anda sudah memahami, sehingga nggak gagap ya, oh sudah tahu gitu ya, dan latar belakangnya apa, semangatnya apa, itu Anda sudah memahami, sehingga ini bukan sekedar membuat laporan. Ya, kita benar-benar terlibat jiwa dan raga di dalam sustainability reporting ini. Beda dengan financial information. Kalau financial information sudahlah, Anda cuman bertugas untuk memastikan bahwa proses bisnis di dalam perusahaan itu terekam secara finansial, gitu kan, secara ekonomis itu terekam, kemudian bisa dipertanggungjawabkan dalam sebuah laporan. Tetapi ini dalam sustainability reporting ini Anda benar-benar harus terlibat jiwa dan raga memastikan bahwa dalam proses bisnis perusahaan itu benar-benar tidak berbahaya bagi bumi, bagi seluruh lingkungan, bagi seluruh masyarakat, terutama yang terkait di dalam perusahaan. Nah, erat kaitannya mungkin Anda akan mendengar juga mengenai circular economy. Ya, erat kaitannya dengan sustainability accounting, sustainability corporation ini. Ya, nanti kita bahas di lain kesempatan kalau Anda menyukai topik-topik seperti ini. Oke. Terima kasih. Anda silahkan membuka sustainability reporting di salah satu perusahaan. Silahkan dilihat seperti apa sustainability reporting itu. Kira-kira nanti kalau Anda membuat seperti itu, buka juga websitenya GRI, standarnya seperti apa, pedomannya seperti apa, bagaimana cara membuatnya. Ya, kalau Anda tertarik, ini saya sedang dalam obrolan awal ya dengan GRI untuk bisa tidak anak-anak saya ini diberi
semacam pelatihan lah ya, pelatihan sehari 2 hari mengenai Global Reporting Initiative Standar atau standar pelaporan menurut GRI, itu bagaimana caranya membuat laporan keberlanjutan secara singkat saja. Jadi tidak usah membayar, karena saya minta ini karena ada beberapa universitas di seluruh dunia itu kok diberi pelatihan dan nggak bayar oleh GRI. Jadi saya minta masih obrolan singkat, mudah-mudahan disetujui, mudah-mudahan Anda bisa merasakan ya, bisa merasakan membuat laporan keberlanjutan seperti apa, dan kalau itu bisa terjadi maka Anda menjadi salah satu yang pertama di Indonesia. Mudah-mudahan bisa. Oke. Terima kasih sekali lagi atas atensinya. Silahkan dibuka peraturan OJK mengenai keuangan berkelanjutan, kemudian mengenai kewajiban membuat laporan keberlanjutan tadi. Nanti link PPT akan saya berikan, bukan linknya ya, PPT akan saya berikan. Nanti silahkan Anda pelajari yang menurut Anda bermanfaat. Baik, kita sudahi sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sekali lagi ini untuk mencas ya, mencas dulu karena kemarin habis liburan, masih suasananya masih nastar, masih kestengel gitu kan, sehingga ini belum benar-benar berpikir, masih kayak nonton sinetron gitu ya, masih kayak nonton drakor. Tetapi saya harap walaupun seperti nonton drakor, ini tetap menjadi apa ya, menjadi buah pikiran Anda bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja dan dunia menanti sentuhan Anda untuk memperbaiki dunia ini melalui keahlian yang Anda miliki. Oke, terima kasih atas atensinya semuanya. Semoga selalu sehat terus. Angka COVID masih tetap ada, beberapa hari ini naik, bahkan di Beijing, di Shanghai sudah ada lockdown. Jadi Anda harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau ada yang bilang COVID sudah tidak ada, biarkan saja. Mungkin mereka tidak tahu. Ya, Anda tetap harus pakai masker, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Sehat-sehat semuanya. Salam untuk keluarga dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat ya. Terima kasih, Bu.